Sekarang 6 ya. Baik Bapak-bapak dan jamaah sekalian, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi ya. Dan pada pertemuan pekan lalu kita baru setengah membahas tentang adab di majelis syekh ya, di majelis pelajaran guru ya, guru kita fi halaqati syaikhi wa darsi. Pada malam ini kita akan melanjutkan ya adab yang berkaitan dengan di majelis ya, ketika saya menyampaikan pelajaran yang ke-6 ya. Di sini katakan as-sadis yang ke-6 at-taqaddumu ila darsi qabla syekh. Datang lebih awal ke ya majelis ya sebelum guru datang. At-taqaddum ila ad-dars, maksudnya datang ke pelajaran atau ke majelis di mana pelajaran itu akan disampaikan lebih awal. Qabla asy-syaikh, sebelum guru datang. Nah, itu. Ini adab. Qala Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala fi kitab At-Tazkirah safha 300 ya. Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam kitab At-Tazkirah di halaman 300 halaman berapa Mas Anin? 49. Halaman 49. Silakan Bapak-bapak yang membawa kitab dibuka halaman 49. Bagian atas. Ya. Jadi Bapak-bapak ya dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab yang ke-6 datang lebih awal. At-taqaddum ila dars qabla asy-syaikh. Nah, Ibnu Jama'ah dalam kitab At-Tazkirah mengatakan an yataqaddama ala al-mudarrisi fi huduri mawdi'i ad-dars wala yata'akhkharu illa ba'da julusihi wa julusi al-jamaah. Nah, hendaklah si thalib itu datang lebih awal ya. Afwan, ini ini isi makan ya, al-madrasi, tempat belajar. Al-madrasi, kalau mudaris kan guru. Nah, ini al-madras itu tempat belajar, fi huduri untuk datang, maudi'a ad-darsi au maudi'i ad-darsi, ke tempat pelajaran. Wala yata'akhkharu, dan dia tidak telat, illa ba'da julusihi wa julusil jamaah. Dia datang tidak telat setelah duduknya si guru atau duduknya para jamaah, thalib yang lain maksudnya. Wa qad qala ba'du salaf minal adabi ma'al mudarrisi, di antara adab bersama atau terhadap guru adalah ayyan tazirahu al-fuqaha'a wala yantaziruhum. Hendaklah murid itu menunggu al-fuqaha. Fuqaha itu
ya guru maksudnya ahli fikih ya, para guru, para ahli fikih, wala yantaziruhum, jangan terbalik ya, jangan sampai guru yang menunggu mereka, menunggu murid maksudnya. Jadi yang murid yang menunggu guru, bukan guru yang menunggu murid. Nah itu. Ini adab yang keenam. Lalu yang ketujuh, al-iktirabu minas syaikh ma'amkana, mendekat kepada guru sebisa mungkin, bidunian yu'ziya ahadan, tanpa menyakiti yang lain. Iktirab ya, mendekat minas syaikh kepada guru ma'amkana sebisa mungkin. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, hudurud dars ala ahsanil hayat, menghadiri pelajaran dalam keadaan terbaik, seperti yang dicontohkan malaikat Jibril ya, ketika datang ke majelisnya Rasul, sangat rapi, bajunya sangat putih bersih ya, rambutnya hitam rapi gitu ya, dan tidak nampak kalau beliau habis melakukan perjalanan ya, jadi bersih, segar. Nah itu dalilnya adalah hadis Jibril itu ya, ketika datang ke majelis Nabi SAW. Nah dari situ maka di antara adab dalam menghadiri majelis ilmu adalah ala ahsani al-hayat, dalam keadaan terbaik. Lalu yang kesembilan ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kata Sa'id bin Muqbil Ar-Rabi'i, yaitu husnul istima'i wal insati wal fahm lima yaquluhu asy-syaikh, mendengarkan dengan baik, diam, perhatian, dan memahami apa yang diucapkan atau dikatakan oleh seorang guru. Wala yahsulu hadza illa bil ibtiadi anis sawagili kulliha. Dan ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin seseorang bisa mendengarkan dengan baik. Tidak mungkin seseorang bisa diam, memperhatikan dan memahami dengan baik, illa kecuali bil ibtiadi anis sawagili kulliha, kecuali dengan menjauhi seluruh kesibukan yang bisa menyibukkan kita dari mendengarkan ilmu. Nah itu adab yang ke-9. Lalu yang ke-10, al farahu bid-dars, merasa senang gitu dengan pelajaran, ada rasa senang gitu datang ke majelis untuk belajar. Nah, ini adab. Berdasarkan pentingnya merasa senang dengan pelajaran itu, dasarnya adalah surah Yunus ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 58 ya. Ayat 58 bukan 85. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "bifadlillahi wa birahmatihi," dengan karunia dan rahmat Allah, "fabidzalika falyafrahu," dengan yang demikian itu maka bergembiralah kalian, "huwa khairun," itu lebih baik, "mimma yajma'un," daripada harta yang kalian kumpulkan. Jadi merasa gembira, merasa senang dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Allah, itu jauh lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Nah, ilmu itu jelas al-fadl ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita duduk di majelis ilmu, rahmat Allah akan turun. Maka dalam hadis yang sahih mengatakan, majtama'a qaumun ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya, illa kecuali ya ghasiyat humur rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah. Nah, hatat alaihimul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah. Itu kecuali ya orang berkumpul di majelis ilmu itu akan mendapatkan 4
ya, keutamaan satu akan diliputi oleh rahmat Allah. Ghasyiyatuhumur rahmah. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka rasa tenang. Haffat alaihimul malaikah, dipagari oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan mereka di hadapan makhluknya yang ada di atas, di langit. Nah, maka ketika kita hadir ke suatu majelis harusnya merasa senang gitu, karena akan mendapat al-fadl, mendapat rahmat. Pernah suatu ketika ada seseorang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala rajulun, ya, berkata seseorang li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Inna nuhibbu hadisaka wa nastahi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kami senang terhadap hadisak. Hadisaka itu ya ucapan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam menyampaikan pelajaran. Nah, wa nastahihi, dan sangat ingin mendapatkan pelajaran dari Abdullah bin Mas'ud. Makanya beliau itu sering, karena beliau ini nggak mau banyak-banyak ngisi pengajian itu. Jadi sepekan hanya maunya 1 kali aja. Yaitu kalau tidak keliru disebutkan dalam satu riwayat hari Kamis gitu ya. Diminta nggak mau. Nah, tapi para sahabat, murid-muridnya beliau itu ingin terus dapat ilmu dari Abdullah bin Mas'ud, sehingga akhirnya karena majelisnya cuma 1 kali, mereka datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud nunggu. Nah, biasanya di waktu-waktu mau sholat mereka duduk-duduk di depan rumah Abdullah bin Mas'ud. Nanti ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, nah mereka akan membersamai Abdullah bin Mas'ud berjalan menuju ke masjid sambil bertanya tentang ilmu. Itu akhirnya. Nah, dan tadi mereka mengatakan inna nuhibbu hadisak wa nastahihi. Nah, hadis Al-Bukhari wa Muslim. Nah, kalimat inna nuhibbu hadisaka wa nastahihi ini menunjukkan bahwa bagaimana dulu generasi salaf itu ketika mereka ingin mendapatkan ilmu, mereka merasa senang gitu. Kalau guru yang mereka bersamai itu mau menyampaikan pelajarannya, kami senang. Nuhibbu hadisak wa nastahihi. Nah, hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, kalau kita tidak senang, maka tentu saja nggak akan dapat ilmu kan. Lebih baik tidak hadir. Karena percuma ngabisin waktu gitu. Nah, ini bapak-bapak dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka dengan kita merasa senang itulah kita akan mendapatkan banyak faidah dari majelis di mana kita hadir di situ. Kemudian waqala asy-syaikhu Bakar bin Abi Zaid rahimahullahu taala fi al-Hilya atau kitab Hilyati Talabil Ilmi, beliau mengatakan apa? Waltizamu tauqiri ad-dars wa izharu as-sururi min ad-darsi wal ifadah bihi. Nah, ilzam itu dia mengharuskan berusaha untuk memuliakan pelajaran, dan izharus surur min ad-dars, menunjukkan kebahagiaan, senang dari pelajaran yang dibahas di suatu majelis, wal ifadati bihi, dan mengambil faidah dari daras atau pelajaran tersebut. Nah, itu kata Syekh Bakar bin Abi Zaid rahimahullahu taala. Lalu Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan maksud yang diucapkan oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid itu. Beliau katakan hadza ayyudhan muhimmun. Ini juga perkara penting. Apa itu? Antubdiya as-surura minad darsi. Engkau menampakkan
rasa gembira, senang dari pelajaran, wal ifadata minhu ya. Wal ifadati ya. Jadi atof ke kata adars ya. Wal ifadati minhu, dan mengambil faedah dari pelajaran tersebut. Wa antar taqibahu bi farigi sabr. Dan hendaklah kamu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, menanti-nanti pelajaran itu dengan penuh kesabaran. Ingin gitu, ditunggu-tunggu gitu. Amma an tamal mala marratan tuqallibul kitaba wa marratan tuhattitu bil ardi wa marratan tatlu'u as-siwak tatasawwaku wa marratan tuzayyinu al gitrata wa ma asbaha dzalik, hadza ma'nahu al malal. Adapun ya, kamu merasa tidak tenang atau bosan gitu ya, kadang-kadang kamu ngebet buku kitab gitu ya, kadang-kadang ya, kalau dulu kan alasnya tanah gitu ya, buat garis-garis di tanah. Pas pelajaran berlangsung ya, kamu buka-buka kitab gini, lalu nulis sesuatu di tanah. Kalau sekarang mungkin nulis sesuatu yang nggak ada kaitan dengan pelajaran maksudnya. Kadang-kadang kamu lihat siwak, lalu kamu bersiwak. Kadang-kadang kamu memainkan al-ghutrah atau ghitrah, itu penutup kepala ya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang sejenis dengan itu, hadza ma'nahu al-malal. Maka ini artinya berarti kamu bosan ya, kamu tidak tenang. Maka yang bagi lil insani an yafroha, seharusnya orang itu senang gitu, berada di majlis ilmu. Wa ka'annahu nazala fi riyadhin yujni simarahu. Rasa senang kita hadir ke majlis ilmu itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, seakan-akan dia itu mampir di suatu taman, lalu akan memanen buah-buahan di taman tersebut. Nah, misalnya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kita datang ke suatu taman, ya, kebun anggur gitu ya, ranum anggurnya, subur. Lalu kita disuruh untuk silakan ambil sepuasmu panen. Senang atau tidak kira-kira? Senang. Ya, begitulah. Seharusnya kita datang ke majelis ilmu itu ibarat kita mampir ke sebuah kebun untuk memanen buah-buahan yang ada di kebun tersebut. Nah, itu kata saya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang ke-11, husnus su'al, bagus dalam bertanya, bi ayyakuna su'alan mufida, hendaknya pertanyaan itu berfaedah, wa an asya'a mufidatin, dan tentang sesuatu yang berfaedah, wa bi qasdi ta'allum, dan tujuannya untuk belajar. Itu bertanya itu tujuannya memang untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk menguji, bukan untuk ta'annud ya. Ta'annud itu untuk menguatkan apa yang selama ini kita yakini gitu. Jadi kalau jawaban si guru itu sesuai, kita senang, tapi kalau nggak sesuai, kita kecewa gitu. Nah, itu ta'annud namanya. Nggak boleh bertanya seperti itu. Bertanya untuk supaya kita mendapat ilmu. Nah, wa min husnihi ayyakuna ba'da faraghi asy-syaikh min kalamihi. Dan di antara bagusnya pertanyaan itu dilakukan setelah guru menyampaikan pelajaran, setelah rampung gitu. Rampungkan dulu baru kemudian bertanya. Wala yuqati'uhu at-talibu bisu'ali kama taqaddam, dan janganlah seorang talib itu memotong guru ketika sedang menyampaikan pelajaran lalu dipotong untuk bertanya. Nah, itu jangan gitu ya. Nah, itu karena menunjukkan qalilul adab ya.
adab, ya, tidak ada adab lah. Kalau di tengah-tengah pelajaran langsung dipotong, diinterupsi gitu ya dengan pertanyaan. Nah itu jangan. Tunggu sampai tuntas baru kemudian bertanya. Ini kadang-kadang memang sebagian kita gitu ya, nggak sabar. Waduh, alasannya sih biasanya kalau nanti lupa gitu ya, nggak disampaikan pertanyaan sekarang, nanti lupa. Padahal itu merupakan suatu tindakan yang kurang etis ya dalam suatu majelis. Ya sabarlah, bertanyalah setelah pelajaran selesai disampaikan. Yaitu bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Kemudian yang ke-12, at-ta'addubu ma'a ikhwanika at-tullab fi hali ad-dars. Tetap menjaga adab bersama teman-temanmu sesama thalib ya, sesama pelajar, sesama penuntut ilmu ketika sedang berlangsung pelajaran. Wa baina yaday asy-syaikh, dan ketika berada di hadapan guru kita ya. Fa inna ta'adduba ma'ahum ta'adduba ma'a asy-syaikh. Karena sesungguhnya menjaga adab bersama teman-teman kita sesama thalib itu artinya juga berarti kita menjaga adab bersama guru wa majlisih, dan menjaga adab di majelisnya. Wa min dzalika, di antara contoh daripada itu apa? Alla tusgiluhum anid dars. Jangan menyibukkan temanmu ya sehingga tidak perhatian terhadap pelajaran. Nah, jadi misalnya teman kita lagi fokus dengerin, nyatet, kita malah nanya-nanya gitu ya, mengganggu. Nah, ini jangan. Nah, itu berarti tidak menjaga adab terhadap temannya. Wal insat li kalami as-syaikh, dan dia mendengarkan perkataan guru. Itu. Qala Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah halaman 223. Nah, beliau mengatakan fi adabil talibi fi darsihi, di antara adab-adab seorang talib dalam pelajarannya adalah apa? Yang as-samin, yang ke-8 kata beliau, ayyata'addaba ma'a hadiri majlisis syaikh. Hendaklah dia menjaga adab bersama orang-orang yang hadir di majelisnya guru ya. Fa innahu adabun ma'ahu, karena sesungguhnya ketika kita menjaga adab sesama talib, sesama hadirin, itu juga artinya kita menjaga adab kita terhadap guru. Wahtiramu li majlisihi, dan menghormati majelisnya. Wahum rufaqa'uhu fayuqiru ashabahu wa yahtarimu kubara'ahu wa aqranahu. Karena mereka teman-teman kita gitu, sesama talib, hormati teman-temannya, hormati yang senior ya, kubara'uhu wa aqranahu, hormati teman-teman dia yang ada di majelis. Nah, itu kata Ibnu Jama'ah rahimahullah. Nah, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang ke-13, yang terakhir, di antara adab seorang talib di majelis ilmu adalah apa? Wala tastagilu bi syai'in halad dars. Tidak ya sibuk dengan sesuatu saat berlangsung pelajaran. Tidak sibuk dengan HP-nya. Kan sekarang banyak gitu ya, hadir di majelis ilmu tapi dia sibuk scroll apa macam-macam lah yang enggak ada relevansinya dengan pelajaran. Nah, itu tidak menjaga adab seperti itu. Maka jangan sibuk dengan sesuatu saat pelajaran sedang berlangsung. Wal yakun akbaru hammika huwa al-istima' wal insat. Al-istima'u wal insatu wal fahmu wa kitabatul fawaidi wa hifdzuha. Nah, hendaklah ketika kita berada di majelis ilmu, keinginan terbesarmu adalah mendengarkan. Wal istima' wal insat, diam, wal fahm, dan berusaha memahami. Nah, yang keempat, wa kitabatul fawaid, berusaha untuk menulis faidah-faidah ilmu yang dibahas di majelis tersebut. Wa hifdzuha, dan juga menghafal
menghafalkannya. Nah, ini adab yang ke-13 yang disebutkan oleh Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i, ya, hafizallahu taala di bab ini, ya. Kemudian penutup beliau mengatakan fajtani bil qira'ata fi kitabin akhari hadad dars. Jauhilah membaca kitab lain saat pelajaran berlangsung. Misalnya sekarang kita ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi, kok kita malah sibuk membaca novel Habis Gelap Terbitlah Terang misalnya. Nah, kita baca buku yang lain gitu ya. Nah, itu enggak nyambung. Ya, enggak ada adabnya. Dan wala taktub syai'an kharijan anid daras. Jangan menulis sesuatu di luar pelajaran. Bahkan wala tujibit tilfun hadad daras. Jangan menjawab telepon ketika sedang berlangsung pelajaran. Wala talabih. Jangan bermain dengan itu, dengan telepon. Wala tuksiru minal harakat wal iltifat wad dukhul wal khuruj. Wala tatakallam ma'a zamilik. Wala tadhak wala tamzah hadad daras. Jangan banyak bergerak, jangan banyak tunggak tengok. Ya, jangan sebentar keluar, sebentar masuk. Keluar masuk gitu. Dan jangan berbicara dengan temanmu, jangan tertawa, dan jangan juga bercanda pada saat pelajaran sedang berlangsung. Wahzar minan nu'asi mastata'ta. Hati-hati dari rasa kantuk sebisa mungkin, ya. Dihindari sebisa mungkin mastata'ta. Tapi kalau enggak bisa ya ngantuk ya sudah. Karena udah capek kan. Tapi sebisa mungkin dihindari. Wahzaris sawaghila kullaha. Dan hati-hati dengan kesibukan-kesibukan lainnya di luar kesibukan dalam memperhatikan atau memahami pelajaran. Nah, inilah dia Bapak-bapak dan jamaah sekalian, 13 adab, ya, ketika kita hadir di majelis ilmu di hadapan guru kita. Alhamdulillah tuntas, ya, sudah pembahasan adab yang berkaitan dengan adab di majelis ilmu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Istirahat dulu sejenak, ya. Kira-kira 10 menit, nanti masih ada waktu cukup insyaallah. Ya, kita cukupkan dulu. Silakan hidangan yang ada dinikmati, ya. Nanti ada sesi tanya jawab insyaallah. Tafadhal. Kita rehat sejenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji, ya. Dari kemarin itu Ustaz membahas menyinggung soal Jibril yang hadir ke majelisnya Rasul. Iya. Yang pertama, berarti zaman itu apakah malaikat membaur dengan manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya paham, yang saya tahu, ya. Rasul itu diajarin tentang ilmu-ilmu dari Allah melalui perantara Jibril. Sementara bisa beberapa tadi yang saya singgung, kok Jibril malah datang? Majelis ilmunya Rasul. Apakah memang memungkinkan guru berguru dengan murid atau sebaliknya, itu gimana? Iya. Dua itu aja. Oke, baik. Ya, saya jawab langsung. Yang pertama, apakah dulu malaikat itu berbaur dengan manusia? Tidak. Ya, dunianya masing-masing. Tapi ada kalanya malaikat itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala berubah wujud menyerupai manusia gitu. Sejak zaman Nabi dulu begitu. Nabi Ibrahim misalnya kedatangan tamunya itu 4 orang, Jibril, Mikail, Israfil, kan. Disiapin makanan itu dalam bentuk manusia biasa, berubah. Ketika menemui Maryam ibunda Isa alaihi salam, ketika ketemu Nabi Lut menyerupai manusia. Pun begitu di zaman Nabi Muhammad SAW, beberapa kali Jibril datang ketemu Nabi menyerupai manusia. Bukan dalam rangka untuk membaur, bukan, tapi dalam rangka untuk menyampaikan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dan sekaligus untuk
mengajar, sebenarnya mengajarkan sesuatu hal yang penting. Nah, dari datangnya Jibril ke majelisnya Rasul itu sebenarnya untuk mengajarkan para sahabat tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Gitu. Maka kata Nabi di akhir hadis kan, hada Jibril, itu tadi Jibril, yu'allimukum an dinikum, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi datangnya Jibril ke majelis Rasul itu sebenarnya untuk mengajarkan. Tapi kan nggak wangun kalau manusia diajarin malaikat, ya kan? Nah, lalu bagaimana caranya supaya ilmu itu sampai kepada para sahabat? Maka Allah menyuruh Jibril untuk bertemu Nabi, menyerupai manusia, bertanya kepada Nabi tentang mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan, wa ma alamatu sa'ah, mata sa'ah, wa ma alamatuha. Tentang 5 perkara. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan kiamat, dan apa tanda-tanda kiamat. Itu perkara penting yang diajarkan Jibril kepada kaum muslimin, ya, orang-orang mukmin, para sahabat. Nah, tapi lewat pertanyaan. Sehingga yang mengajarkan itu Rasul langsung, ya, yang menjelaskan sehingga para sahabat dapat ilmu dari Nabi. Tapi sebenarnya Jibril, kata Nabi, hada Jibril yu'allimukum an dinikum. Nah, itulah yang kemudian muncul kaidah yang berbunyi al-mutasabbibu kal mubashir, al-mutasabbibu kal mubashir. Orang yang menjadi suatu sebab terjadinya sesuatu, maka dia seperti pelaku utama. Jibril menjadikan sebab sampainya ilmu kepada para sahabat yang ngajar Nabi. Nah, tapi Jibril pun sama kedudukannya dengan Nabi. Karena Jibril pertanyaannya menjadi sebab tersampaikannya ilmu kepada para sahabat lewat pertanyaan Jibril itu. Jadi bukan untuk berbaur, ya, tapi untuk menyampaikan wahyu atau mengajarkan ilmu. Nah, jadi para sahabat nggak tahu. Kalau Rasul nggak ngasih tahu, mereka nggak ngerti. Berarti apa? Sahabat itu nggak tahu kalau dia itu seorang Jibril. Nggak tahu. Baru tahu setelah dikasih tahu Nabi. Nah, itu pun Umar yang dikasih tahu oleh Nabi. Sahabat-sahabat yang lain mungkin yang nggak nanya langsung sama Nabi nggak tahu juga. Kecuali kalau Umar cerita tadi itu Jibril loh. Nah, baru mungkin mereka akan tahu. Yaitu. Nah, itu jadi bukan untuk berbaur seperti bergaul biasa, melainkan untuk menyampaikan wahyu atau menyampaikan ilmu. Kemudian, bukankah Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan ilmu kepada Rasul SAW? Betul. Loh, kok Jibril malah belajar sama Nabi? Kan gitu. Tadi sebenarnya Jibril itu mau mengajarkan ilmu, tapi lewat lisan Nabi SAW. Nah, itu. Jadi bukan Jibril belajar kepada Nabi, tapi Jibril mau mengajarkan sahabat melalui lisan Nabi lewat pertanyaan. Tapi ya meskipun demikian, tidak ada masalah guru belajar kepada murid, itu tidak ada masalah. Begitu kan dulu para sahabat, begitu para ulama salaf. Itu. Maka ada hadis, ada kumpulan kitab hadis itu riwayatul a'la minal adna. Riwayatul a'la minal adna. Iya. Itu isinya hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat, tapi sahabat itu dapat hadis tersebut dari tabi'in. Dari tabi'in. Nah, itu namanya riwayatul a'la minal adna. Ada itu. Kok bisa? Kan gitu pertanyaannya. Tabi'in kan muridnya sahabat. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Ya contoh aja misalnya, Pak Tarto dapat ilmu yang saya nggak tahu ilmu itu. Lalu Pak Tarto menyampaikan kan, saya kan belajar dari Pak Tarto. Oh, ada ilmu yang Pak Tarto dapat, saya belum pernah dengar misalnya. Nah begitu. Nah itu namanya, ya tadi kalau dulu disebut
riwayat sahabat yang dapat dari tabi'in disebut riwayatul al-a'la minal adna. Nah, ini mengisyaratkan bahwa seorang guru belajar dari murid itu sesuatu yang lumrah, biasa. Yaitu, dan tidak tidak merendahkan kedudukan si guru itu ketika dia belajar dari murid. Nah, begitulah memang seharusnya sesama kita harus sering belajar. Kan ilmu itu sangat luas kan. Yang si A baca belum tentu si B baca kan. Yang si B baca, kitab yang dibaca si B belum tentu dibaca si A. Dan nggak ada orang yang menguasai seluruh ilmu, nggak ada. Siapa ustadz terhebat yang antum kenal? Ustadz Piranda misalnya. Apakah beliau tahu seluruhnya? Lah, enggak. Ya. Ustadz Hanin misalnya, Ustadz Anin gitu ya. Nah, enggak, semua kita itu terbatas gitu. Tinggal siapa yang paling banyak belajar, maka paling besar kemungkinan ilmunya bertambah. Jadi itu sesuatu yang lumrah biasa terjadi di zaman salaf terdahulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, berarti simpelnya bahkan seorang malaikat Jibril aja untuk menyampaikan ilmu ke manusia itu pakai adab juga ya, melalui Rasul sebagai utusannya penyambung. Betul, iya. Enggak melangkahi Rasul berarti kan? Enggak. Ya, jadi ilmu lagi di situ. Nah, betul. Jadi beliau sebagai sebab tersampaikannya ilmu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Monggo masih ada waktu? Ya, silakan Mas Anin. Oh, Pak Sidik dulu, silakan. Syiah itu semuanya apakah Syiah itu semuanya sesat? Ada banyak aliran dalam Syiah itu. Ada Syiah Rafidhah itu yang paling sesat ya. Ada Syiah Zaidiyah ya. Nah, itu paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Jadi mereka tidak mengkultuskan Ali. Ya, Syiah Zaidiyah itu hanya berpandangan Ali lebih utama daripada sahabat yang lain. Dan mereka tidak merendahkan sahabat-sahabat yang lain. Kalau Syiah Rafidhah itu kan melecehkan, menghina Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah. Kalau Syiah Zaidiyah tidak. Nah, tapi mereka yufaddilu Ali ala ghairihi ya. Lebih memandang Ali lebih utama ya, mengutamakan Ali daripada sahabat-sahabat yang lain tanpa merendahkan sahabat yang lain itu. Nah, salah satu ulama yang masyhur dan kitabnya diterima di kalangan Ahlus Sunnah dari kalangan Syiah Zaidiyah itu Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Autar. Itu Syiah Zaidiyah itu Imam Asy-Syaukani. Itu hampir enggak ada beda gitu apa yang beliau jelaskan di dalam kitab Nailul Autar. Itu Pak Sidik. Jadi ya di mereka kan ada imamah ya. Ada, tapi tidak sampai di takdis ya. Makanya orang Syiah yang paling mirip dengan Ahlus Sunnah itu adalah Syiah Zaidiyah itu. Ya, imamnya Imam Zaid itu. Wallahu alam, syahadatnya bagaimana enggak tahu. Tapi yang tersebar di medsos itu kan selain bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kan ada mencela sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah. Udah pernah lihat ya video ininya syahadatnya orang Syiah. Panjang, cukup panjang. Nah, apakah di Syiah Zaidiyah juga seperti itu? Wallahu a'lam, enggak tahu. Ya. Tapi yang kalau kita baca patokannya tadi Al-Imam Asy-Syaukani ya, kitab Nailul Autar, bagi yang pernah baca kan sama aja. Nah, yaitu hampir sama lah, intinya tidak ya itu. Ya, saya belum baca semua sih, keseluruhan dari bab pertama sampai bab akhir ya. Tapi itu banyak dikaji lah kitab Nailul Autar itu. Saya punya kitabnya juga. Yaitu
Imam Asy-Syaukani. Bahkan beliau punya tafsir juga. Tafsirnya juga bagus. Saya punya juga tafsirnya beliau. Fathul Qadir ya. Itu tafsir Al-Imam Asy-Syaukani. Judulnya Fathul Qadir. Itu bagus juga tafsirnya. Nah, orang Syiah, beliau Syiah Zaidiyah itu, Imam Asy-Syaukani. Dan banyak dirujuk juga oleh ulama-ulama ahli sunnah yang generasinya di bawah beliau. Ya itu Pak Sidik. Kalau yang sekarang ini di medsos itu kan banyak beredar Iran nyerang Israel. Mereka ada yang mendoakan gitu. Kalau Iran sekarang itu Rafidhah. Wallahu alam ya, yang di Iran ya. Ya itu kita tidak bisa menggebiah uya menjelaskan, kita nggak tahu. Nah, apakah semua Syiah di Iran itu Syiah Rafidhah atau sebenarnya terbagi-bagi juga? Sama kayak di Indonesia kan, umat Islam di Indonesia. Apakah semuanya Muhammadiyah, LDII, NU atau yang lain, kan banyak juga ternyata di Indonesia. Nah, gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Apa? Orang Syiah hampir sama dengan orang Yahudi. Ya. Lebih condong ke Islam daripada ke Kristen. Orang Yahudi. Ya, wallahu alam ya, mungkin. Intinya banyak sekte lah. Kan di Nabi sendiri menyampaikan kan, orang Yahudi terbagi kepada sekian golongan. 72 golongan. Nasrani 71. Umatnya beliau 73, ada golongan-golongan. Yaitu. Nah, rinciannya tentu kita harus baca ya kitab yang menjelaskan itu. Misalnya dulu kami pernah belajar kitab karya Imam As-Sarkhostani ya, itu Al-Milal wan Nihal. Dulu waktu kami di pondok itu kitab wajib dipelajari oleh santri tingkat akhir ya. Judul kitabnya Al-Milal wan Nihal. Itu agama-agama dan aliran-aliran dalam agama, dalam Islam termasuk dibahas itu. Nah, karya Imam As-Sarkhostani ini kitab bagus ya, Al-Milal wan Nihal. Bahkan disebutkan sejarahnya, tokohnya, alirannya apa saja dan khususnya. Kalau dalam Islam yang menyimpang yang mana saja, muncul tahun berapa, tokohnya siapa dan seterusnya, ajarannya apa, itu ada dalam kitab tadi Al-Milal wan Nihal. Nah, itu. Jadi itu Pak Siddiq, wallahu alam. Monggo Mas Anin. Oh ya, Mas Anin ikhlas? Ridho ya. Ya. Ya, beliau tadi angkat tangan duluan tapi beliau ikhlas, silakan. Gimana? Kurang. Pertanyaannya gini, apakah Syiah itu sholat itu ada azan enggak? Sholatnya ada azan atau tidak? Karena tadi itu ada wawalan, ada cerita Australia itu katanya pergi ke Teheran. Pas sore itu kok nggak dibuka dengan azan? Makanya pertanyaan saya, katanya kan sama di Islam walaupun Syiah. Apakah di sana itu nggak ada azan? Ya, baik. Saya sendiri belum pernah ke Iran ya, tapi ada teman yang pernah belajar ke sana. Satu bulan apa ya pertukaran pelajar. Ada teman saya, dia ibu-ibu ya waktu saya ngajar di kampus itu, sesama dosen bahasa Arab ya. Beliau pernah pertukaran pelajar ke Teheran itu selama 2 pekan. Dia cerita di sana itu waktu sholat hanya 3 bukan 5. Jadi azannya 3. Zuhur, asar digabung, maghrib isya digabung sama subuh. Gitu. Mereka menjamak secara mutlak ya. Zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuh. Itu cerita teman saya ya. Wallahu alam apakah benar atau tidak, tapi yang diceritakan dia seperti itu. Nah, jadi azannya nggak kayak kita 5 kali, tapi di daerah tertentu. Nah, daerah yang lainnya nggak tahu juga. Nah, kan dia hanya selama 2 pekan itu hanya di daerah tertentu kan, tidak seluruh Iran dikelilingi, tidak. Jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, monggo Mas Ani.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait bagusnya pertanyaan itu gimana Ustaz ciri-cirinya? Oke. Afwan wa iyyakum. Tadi disebutkan bahwa husnul su'al ya. Bagusnya pertanyaan itu satu ayyakuna su'alan mufidan. Soal atau pertanyaan itu berfaedah. Ada faedahnya. Atau tentang hal-hal yang an asya' mufidatin ya. Tentang sesuatu yang berfaedah. Dan wa biqasdit ta'allum, tujuan nanyanya itu emang untuk belajar gitu, pengen tahu, untuk mendapatkan ilmu. Yaitu yang disebutkan oleh Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i di sini. Standar bagusnya pertanyaan itu setidak-tidaknya satu, pertanyaan itu berfaedah tentang hal-hal yang bermanfaat dan tujuannya adalah memang untuk mendapatkan ilmu. Itu bukan untuk menguji, bukan untuk mempertahankan pendapat kita, bukan. Yaitu Mas Anin. Yang disebutkan di poin yang ke-11 itu ya. Ya, wallahu alam. Baik Bapak-bapak dan jamaah sekalian, cukup ya? Ini sudah jam 9:30 lewat 4 menit. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.